Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina nabiyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Yang saya hormati DKM Masjid As-Sabirin dan Jamaah Masjid As-Sabirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan Jamaah Ratibul Haddad yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali di malam hari ini kita dijumpakan oleh Allah di masjid yang kita cintai ini untuk pengajian kita membaca kitab fikih, kitab Safinatun Najah yang sudah sampai kepada bab tentang yang membatalkan wudu dan apa-apa saja hal yang diharamkan bagi yang batal wudunya. Dikatakan faslun man taqabbal wudu haruma alaihi arba'atul asya. Barang siapa yang batal wudunya maka diharamkan atasnya 4 perkara. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan yang lalu. Yang pertama salat. Orang yang batal wudunya enggak sah salatnya. Yang kedua tawaf, orang yang batal wudunya tidak sah tawafnya. Kemarin sudah kita jelaskan ini ya. Kemudian masul mushaf, masul mushaf itu menyentuh Al-Quran, juga nggak dibolehkan bagi orang yang nggak punya wudu. Kemarin juga sudah kita bahas ini. Wal hamluhu, membawa Al-Quran, ini juga diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu membawanya. Bigasdil hamalatul Quran, dengan maksud membawa Al-Quran. Kemarin juga kita sudah bahas kalau di dalam tas misalkan ada selain Quran, kita niat bawa tasnya walaupun yang kita bawa itu ada Al-Qurannya juga. Kemarin sudah kita jelaskan itu. Nah kemudian itu yang diharamkan bagi orang yang tidak punya wudu. Dan kalau dia sudah berwudu maka tidak haram lagi hal-hal itu. Kemudian yang diharamkan atas orang yang junub, artinya dalam hadas besar. Junub itu dalam hadas besar, maka di samping yang 4 tadi ditambah lagi, ditambah lagi 2, jadi 6. Bagi orang yang junub diharamkan 6 perkara. Yang pertama sholat. Orang yang lagi junub, artinya junub itu mimpi keluar mani atau berhubungan suami istri, maka dia lagi dalam keadaan hadas besar tidak boleh sholat kecuali setelah mandi wajib. Kemudian tawaf, orang yang hadas besar tidak sah tawaf, harus mandi wajib dulu baru tawaf. Kemudian mashul mushaf, menyentuh Al-Quran juga tidak boleh. Untuk Qurannya, lembarannya, sampulnya, pembatas tali pembatasnya kemarin sudah kita bahas itu, harus dengan wudu. Nah ini apalagi dalam keadaan hadas atau dalam keadaan junub. Wa hamluhu, membawa Al-Quran nggak boleh kecuali dengan membawa pakai tas tadi, tidak dimaksudkan bawa Quran. Ada yang lain di dalam tas itu, ada misalkan pena atau buku atau apa peralatan yang lain, walaupun jarum, niatnya bawa jarum itu bukan bawa Qurannya. Kalau kita tidak ada wudu atau dalam keadaan hadas. Walubsu fil masjid, ada tambahan lagi bagi orang yang dalam keadaan junub ini, diharamkan untuk dia lubsu fil masjid, menetap di masjid. Ai aw taraddud fil masjid, maksudnya taraddud in kana musliman mukallafan, seorang muslim yang mukallaf, laisa bin nabiin wala ma'zur, bukan seorang nabi dan bukan ma'zur. Kalau nabi dimaafkan, atau uzur, itu juga dimaafkan. Seperti apa? Seperti dia ini tidur di masjid, mimpi basah, pintu masjid ditutup, belum subuh terbangun dia, yang tukang marbot masjid ini lagi balik ke rumah, pintu masjidnya
ketutup, nunggu marbot datang baru bisa keluar dia, baru nak mandi wajib. Kebetulan jamaah tabligh itu kan tidur di masjid kan. Jadi pas tidur dia mimpi basah, berarti dalam keadaan janabah. Harusnya dia tahu itu, bangun langsung harus keluar mandi, baru tidak boleh dia berdiam di masjid. Ya, lagi junub. Tapi dia pas nak keluar, cak kita nih pintu lagi ditutup. Oh, udah, itu namanya udzur. Ya, ditunggukan sampai dibuka, langsung keluar, langsung mandi, baru masuk lagi ke masjid. Ya, ini namanya udzur, seperti tertutup pintu. Au khafa minal khuruj minhu, atau takut keluar dari masjid. Ya, bukan takut dari hantu ini. Takut ini maksudnya ada binatang buas, misalkan tengah hutan, atau kayak negeri yang perang. Anak pernah diceritakan ada teman anak orang Suriah itu, kalau nak ke masjid itu ngeri-ngeri sedap kata dia kalau subuh itu. Ya, kadang-kadang nak ke masjid ditembak wong. Nah, kalau posisi cak ini dia tidur di masjid, kalau mentu nak mandi atau balik ke rumahnya takut kena tembak wong misalnya. Wah, ini ngeri-ngeri ya. Ini boleh dia nunggu dulu sampai agak aman baru dia mandi ya. Dan dia dimakzurkan itu dia berdiam di masjid karena sebab itu. Tapi kalau nggak ada sebab-sebab ini, ya segera dia keluar dari masjid. Ini tergambarnya kalau orang yang tidur di masjid mimpi basah. Atau dia ini junub belum mandi, dia nak ke masjid, ada yang nak dimbek. Lebih baik nyuruh orang membeknya. Kita nunggu di depan teras masjid. Tolong bek, ngapa aku lagi junub? Tolong bek. Ini tak tolong juga kecil ke apa? Yang ketiga. Kalau dia murur dinilai keberdosa. Misalkan murur itu masuk dari pintu ini keluar pintu itu murur. Tapi itu bagi murur katanya tidak apa-apa. Tapi yang tidak boleh itu mukuf. Mukuf itu duduk, masuk duduk, atau taraddud. Taraddud itu masuk pintu itu keluar pintu itu lagi. Itu diharamkan bagi orang yang junub. Kalau orang yang haid kaget, walaupun murur tidak boleh. Kalau kita yang junub ni murur tu masuk pintu ini keluar pintu situ, tidak apa-apa. Karena nak lewat deh, jadi dia lewat dari pintu itu keluar pintu itu namanya murur. Murur itu lewat. Kalau lewat orang yang junub masih boleh. Kebetulan dia nak lewatin kamar mandinya di sana, harus lewat masjid misalnya. Itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu taraddud, masuk pintu itu keluar pintu itu lagi, ternilai seperti berdiam di masjid. Nah ini kalau tidak ada uzur tadi, seperti pintu tertutup, jadi orang yang junub tidak boleh menetap di masjid, mandi dulu baru boleh ke masjid. Ini bagi yang dalam keadaan junub. Kemudian wal qiraatul Quran, orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Maksudnya biqasdil qiraah. Qiraatul Quran biqasdil qiraah wahda. Orang yang junub tidak boleh baca Quran dengan maksud membaca Quran. Atau selainnya, wa in qasada ghaira wahda aw atlaqah, atau selainnya, dan tidak apa-apa bagi yang niatnya ghairuha wahda. Wal asr tidak boleh wong yang junub baca Quran dengan niat baca Quran. Atau berbarengan dengan niat yang lain, aku niat baca Quran dan baca wirid misalkan. Jadi dua niatnya. Tetap ada baca Qurannya, tetap dinilaikan tidak boleh. Kecuali dia niatnya baca wirid be. Misalkan walaupun yang dibaca itu Quran, tapi niat dia nak baca wiridan. Cak di rotib haddad itu kan ada ayat kursi, ada qul huwallahu ahad. Anak nak baca rotib bebe. Ya sudah biasa nak baca rotib, tapi anak belum mandi wajib, banyu ni mati. Nunggu banyak hidup misalkan. Jadi anak biasa baca wirid, niat biqasdil, dengan niat zikir aja, bukan niat baca Quran. Walaupun yang dibaca Quran, cuman bukan niat nak baca Quran, baca wiridan.
itu selain dia ini ya baca Quran, maka itu boleh. Ini disebutkan la in qasada ghaira wahda au atlaq, atau mutlak be. Maco bela nah taunya yang mutlak. Tapi kita ini susah kan. Cak manu nak mutlak itu maksudnya dak kata ini ada apa? Jarang. Kalau kita misalkan lagi junub tak boleh baca Quran kan? Iya. Tapi ana niat baca Quran yang tak boleh. Qiraatul Quran bigasdil qiraah. Saya niat baca Quran di dalam hati kita. Lagi junub tak boleh, haram. Tapi kalau dia ngomong saya niat baca Quran dan wirid juga haram karena masih ada niat baca Quran. Jadi jak mana beb? Yang boleh itu kalau dia niat semata-mata untuk wirid beb. Untuk zikir beb. Kayak ayat kursi kan ayat Quran juga. Tapi niatnya untuk zikir beb. Untuk wiridan beb. Kecak rotim haddad ini kan ada ayatnya juga. Nah, kalau niatnya semata-mata untuk wiridan atau zikir, itu selain niat membaca Quran, maka boleh. Atau mutlak tidak niat sama sekali, itu juga boleh. Ini pendapat Imam Ibnu Hajar, Imam Romli. Nah, jadi yang membedakan nih niat. Selama ini kami tidak tahu beb. Makanya kalau dalam keadaan hadas itu kata ulama, malaikat tuh tidak dekat sama kita. Makanya paling idaklah kalau kita nak mandi besok wudhu dulu. Disunahkan wudhu biar enggak makruh. Nak makan, nak minum tidak makruh. Jadi ditambah 2 berdiam di masjid sama baca Quran tidak boleh bagi orang yang junub dengan niat membaca Quran. Kalau niat yang membaca zikir atau wiridan boleh. Wa yahrum bihad asba asya. Di samping diharamkan bagi orang yang junub, yang diharamkan bagi orang yang haid. Ini pun kayaknya sudah nak bahas dah. Belum ini ya. Nah, diharamkan bagi ibu-ibu yang haid 10 perkara. Lagi haid tak boleh di 10 perkara. Yang pertama salat. Tidak sah salat wong yang haid. Tidak sah. Salat perempuan yang haid. Kalau lagi haid, jangan tidak sholat. Ya udah, libur. Perempuan dikasih libur, tidak sholat. Dan kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, amarna bi qada'is shaum la bi qada'is shalah. Nabi perintah ke kami setelah bersih daripada haid, mengqadha puasa kami aja yang tertinggal di waktu haid dan tidak mengqadha sholat. Jadi yang diperintahkan di qadha itu kalau lagi haid kan sholat tak baca, puasa tak baca. Yang wajib digodok tu puasanya. Sholatnya tidak. Sholatnya tidak. Bagi ibu yang haid. Makanya kalau ada orang yang tak sholat ini, mungkin haid. Kalau ada orang lanang tak sholat, apa mungkin haid juga. Hati lain. Wa tawaf. Wong yang haid tidak boleh tawaf. Makanya kalau wong nak haji atau umroh biasa dia makan obat KB dulu untuk menurunkan haidnya. Takutnya lagi nak tawaf haid dia. Tak sah nunggu selesai haidnya. Kalau umroh ini cuma berapa hari kan? Keburu habis duluan. Makanya kadang-kadang orang haji atau umroh itu temnya dia pasca dengan tanggal sucinya atau pasca dengan tanggal sucinya, atau dia makan obat biar diakhirkan haidnya. Sekarang sudah bisa, sekarang sudah ada KB itu kan. Nak dia pakai pil atau pakai suntik untuk mengakhirkan haidnya. Nah, ini orang yang tawaf juga tidak sah orang yang haid tawaf. Wa masul mushaf, orang yang haid tak boleh nyentuh Quran. Nyentuh Quran, megang Quran, dan membawa Al-Quran. Walubsu bil masjid, juga tak boleh berdiam diri di masjid lagi haid. Membaca Al-Quran juga tak boleh dengan niat membaca Al-Quran. Kalau niatnya zikir, cak baca ayat kursi tadi niatnya zikir, boleh-boleh. Wasum, orang yang haid tak boleh puasa. Jadi walaupun beb analah puasa dari pagi, tinggal 5 menit lagi atau 10 menit lagi azan maghrib, haid anak batal puasanya.
Hari itu batal, wajib digodok puasa hari itu. Mulai hari itu. Laju dari pagi sampai sore, pahala urusan Allah. Allah lanjut. Pahala urusan Allah lanjut. Dan sudah jadilah itu lumayan dari pagi sampai sore mengasih dah. Tak mungkin dah Allah balas. Tapi kan itu halangan datang. Berarti puasa hari itu batal, wajib digodok hari itu. Mulai hari itu sampai selesai haid. Yang inti puasa sudah ada perlu digodok lagi. Itu bagi perempuan. Wat tolak, tolak ini halul ghaib. Tolak itu menurut bahasa memutuskan ikatan. Menurut syariat halu aqdun nikah bilafzit tolak wa nahwi. Melepaskan akad pernikahan dengan kalimat tolak, cerai, atau talak. Sudah jadi bahasa Indonesia tolak ini jadi talak kalau ejaan gitu, atau cerai yaitu jatuh tolak dengan diucapkan itu. Nah, ini diharamkan bagi siapa, Beb? Yang berdosa bagi siapa ini? Ya haram alal zauj, diharamkan atas suaminya mentolak istrinya dalam keadaan haid. In kana mautu'ah, jika mana dia mautu'ah, dihubungi. Ini maksudnya hukum yang haram bagi suami yang mencari istrinya lagi tolak, tapi jatuh tolaknya. Jatuh tolaknya. Kenapa diharamkan? Karena memanjang ke waktu iddahnya. Jadi mentolak istri sedang kita tidak berhalal, tidak bertolak ini, cuman hukumnya begini. Mentolak suami yang mentolak istri dari haid hukumnya haram. Dan jatuh tolaknya. Jatuh tolaknya. Nah, kenapa diharamkan? Karena memperpanjang masa iddahnya itu. Memperpanjang. Karena waktu dijatuh ke dia lagi haid, kan iddahnya tolak pertama dan kedua itu 3 kali suci. Jadi haid itu suci baru 1. Haid lagi suci lagi baru 2. Haid lagi suci baru 3. Panjang. Jadi panjang dia punya iddah. Lemak panjang punya iddah, jadi bisa rujuk. Rujuk bisur'ah. Rujuk itu jangan sampai selesai iddah. Kalau selesai iddah harus akad ulang. Misalkan iddahnya selesai, Beb. Anak ini masih galak sama bini anak, nak balik lagi. Dan itu baru tolak 1 atau tolak 2 masih bisa balik. Tapi iddah dia sudah selesai, cak mana? Akad ulang. Diakad lagi cak kawin, cuma tidak digamike lah. Dipanggil walinya, panggil 2 saksi, diakadkan lagi. Itu tolak 1 dan tolak 2. Kalau tolak 3 tak pacak balik lagi sudah. Itu namanya tolak bain. Tolak bain itu pisah. Pisah nih itu. Tolak 3. Makanya jangan mudah mengucapkan tolak ini. Nah, ini tolak 3. Jadi kalau sudah tolak 3, udah bain. Cak mana bain maksudnya? Kalau nak balik lagi. Nak balik lagi harus itu istri kita selesai ke iddah dari kita. Harus kawin dulu sama wong. Sudah kawin sama wong harus berhubungan. Walaupun sekali. Berhubungan tuh harus bangun punya lanang itu. Kalau tidak bangun bukan berhubungan itu namanya. Sampai di kitab fikih itu disebutkan begitu, harus bangun punya lanang itu. Artinya kalau tidak bangun cuma ditempel ke bae kan bisa bae. Tidak dong. Harus bangun. Harus berhubungan. Kemudian harus tolak 3 juga. Baru selesai ke iddahnya. Baru bisa dia nak balik lagi. Dan itu tidak boleh direncanakan. Kalau bahasa Melayu dingin itu dalam kitab-kitab Melayu lama, ulama-ulama lama itu namanya luk-luk Cina buta itu namanya. Luk-luk Cina buta. Kalau dalam bahasa kitabnya muhallil, dia menghalalkan biar bisa balik lagi sama suaminya. Nah, itu tidak boleh direncanakan. Kalau orang itu kawin sama bininya tadi, senang sama bininya tadi, tidak boleh dipaksa untuk menceraikan, karena tidak boleh ikrah. Tidak sah orang yang dipaksa untuk menceraikan itu tidak sah. Tidak jatuh tolaknya. Kalau tidak cerai ke bini kau, bunuh kau. Itu tidak sah, ikrah, karena terpaksa.
Ini anak punya cerita pengalaman nyata seorang orang Banjar, dia tinggal di Kuala Tungkal, untuk bagi kita informasi. Jadi dia ini cerita, tapi dia punya takluk dengan gurunya. Dia ini begawe di Johor. Di Johor pada saat itu masih bujang. Jadi marbot masjid budak ini. Tapi sudah tua sekarang. Cerita dia zaman muda. Jadi anak Raja Johor ini ribut sama bininya, permaisuri. Ribut terucap tolak 3. Jadi minta fatwa dengan mufti pada saat itu. Kata mufti, udah baik. Akhirnya dia nyari wong. Siapa lagi kira-kira? Kawini bini aku siapkan hotel bintang 5, kunjuk duit. Bes maghrib ku kawini, hubunganlah dia malam ini. Tapi besok subuh, habis sholat subuh harus dia ceraikan bini aku. Setelah iddahnya ini selesai, tunjuk duit, tunjuk fasiliti. Kata dia nih, kalau anak permaisuri di belaga pasti cantik dah. Aku takutnya lagi aku kawin aku anak lepas ini cak mana. Takutnya dicinta kan. Belaga pasti permaisuri ini kan. Kalau tidak keputus ke laju, anak ajo ini ajo musuh. Jadi dia bertanya lah sama gurunya, nelpon gurunya. Ada dulu Kiai Ali di Tungkal itu, ulama Banjar dulu, dia bertanya, Kiai cak mana lah? Boleh dah aku ngelaku ke ini? Berdosa dah? Aku dapat duit, dapat nikmat juga ya. Bujang muda ni tadi waktu itu. Kata Kiai Ali tak boleh, karena wong itu merencanakan dengan direncanakan itu tak boleh. Kalau kau misalkan kawin sama permaisuri itu, kau cinta sama dia, kau galak, tak boleh. Berarti kau memaksa, menolaknya memaksa. Dan tolak maksa itu ikrar, apalagi sampai diancam nak dibunuh. Kau tidak sah tolak kau itu. Jadi apa? Aku tolak aku Kiai. Iya kau tolak. Lagi kau balik ke sini, lagi cari bini sini karena bujang budak ni tadi. Subhanallah, karena nurut sama gurunya tadi dia tolak. Tak galak dia. Tak galak nerima tawaran itu. Biarlah carilah orang lain. Kata aminya, gila kau ni, kata dia. Kata paman dia, kau ni bengak, kata dia. Dapat duit, dapat lemak, kau tak galak. Guru aku ngomong tidak, apa? Berdosa aku, kata dia. Itu yang aku tak galak, karena dia teguh tadi kan, pegang. Zaman dulu ni orang kalau megang omongan guru, megang nian. Diamal ke nian. Zaman sekarang ni keluar majlis hilang. Allah alam bisawab. Ya insyaallah tidak di majlis ini, insyaallah, amin. Majlis sana ya. Ini cerita subhanallah. Nah, jadi tolak ini tidak boleh lagi head. Kenapa? Karena memanjang. Tapi tolaknya jatuh. Tolaknya jatuh. Wal murur fil masjid in khafat al-wisu. Melewati masjid jika takut mengotorinya. Masuk dari pintu ini, keluar pintu itu lewat namanya. Kalau lupus itu tinggal atau taraddud, masuk pintu itu, keluar pintu itu. Kalau murur itu masuk pintu ini, keluar pintu itu. Jika takut mengotori. Ini dalam kitab ini zaman dulu, ibu-ibu ini kan belum ada pembalut zaman dulu. Ya kan? Masih pakai seperti kain begitu. Nah ini takut mengotori masjid darah haidnya. Maka disebutkan dalam kitab ini in khafat talwithu, jika takut mengotori masjid. Zaman ini maju, itu pembalut yang bagus, yang harganya agak mahal, banyak bisa menampung darah. Kemungkinan kecil untuk bisa mengotori masjid. Cak mana hukum ini masih berlaku? Masih berlaku karena ada larangan dari Nabi. Hukum itu terus walaupun dengan kemajuan tetap tidak boleh wong yang haid melewati masjid, apalagi tinggal di masjid. Kenapa? Berdosa. Kenapa? Takut ngotori masjid. Beb ini tidak ngotori, dijamin. Dari mana ente menjamin? Bisa masih, walaupun secanggih aku masih bisa kalau nak keluar. Tetap keluar. Kita tidak tahu keluarnya haid itu. Tapi hukumnya tetap ada nih, hukumnya tetap berlaku. Yang sudah dijelaskan oleh ulama, wong yang haid tak boleh duduk di masjid, lewat di masjid pun tak boleh. Jadi cak mana kalau nak hadir pengajian, ibu-ibu ni nak pengen hadir pengajian tapi lagi haid, duduk di teras masjid. Atau dengar dari luar masjid tak apa-apa. Jangan duduk di masjid karena berdosa.
wong yang lagi haid duduk di masjid, di dalam masjid. Nah, ngotori tidak ngotori hukumnya tetap, karena pertamanya dulu maksud tak bolehnya itu takut ngotori, dan dia dalam keadaan hadas, itu masalah. Masalahnya itu dia dalam keadaan hadas, itu masalah. Bukan masalah ngotori masjidnya, bukan. Masalahnya itu kau tuh lagi dalam keadaan hadas. Wong yang junub tidak boleh, apalagi ente yang haid. Paham tuh? Kemudian yang terakhir yang diharamkan bagi orang yang haid, al-istimta' bima baina surra wa rukba. Bersenang-senang di antara pusat dan lutut. Maksudnya berhubungan suami istri. Perempuan yang haid haram kita suami menghubungi dia, hubungan badan. Maksudnya berhubungan intim. Tapi yang di pucuk usul ke pucuk, itu tidak apa-apa, cuman pakai celana hari dulu. Takutnya kaget kebablasan. Ada sebagian ulama itu subhan, katakan. Subhan ya, tapi boleh karena dia istrinya, cuman jangan sampai berhubungan lagi haid. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Tapi yang di pucuk usul boleh, cuman suruh pakai celana hari begitu. Lagi kitanya hilaf, beda. Hilaf laju ke. Ini hari mana lah halal buat anak. Ada orang ngomong, iya anak tidak melanggar, cuman diharamkan karena dia lagi haid. Ya kan? Diharamkan karena dia lagi haid. Siapa yang mengharamkan? Allah dalam Al-Quran. Tidak boleh. Jangan datangi istri kalian dalam keadaan haid. Nabi juga menjelaskan ada larangan. Nah terus siapa kalau anak sudah tidak kuat lagi? Nah ini ada solusi oleh ulama. Dikatakan bisa dengan tangan istrinya, dikeluarkan dengan tangan istrinya. Itu solusi yang diberikan oleh ulama. Kalau memang wong ini yang punya syahwatnya opal. Ada kan wong yang punya syahwatnya lebih. Dia tidak bisa bendung dirinya, takut jatuh kepada yang lain. Ada yang bisa, sudah sabar, paling nunggu seminggu kata dia. Agak setelah seminggu aku bobok deh, besoknya puluh akhirnya tidak. Itulah yang lagi urusannya. Itu berarti dia bisa. Ada wagatnya tem. Hakata. Faham tuh? Jadi tidaklah Allah haramkan sesuatu kecuali mengandung hikmah. Secara kedokteran terungkap setelah beberapa tahun daripada zaman modern ini diungkap ngapo Allah dan Rasul mengharamkan ketika lagi haid itu berhubungan badan. Jadi berapa banyak ketika mani itu masuk ke sel telur dan mau berbuah, kalau ada darah kotor tadi, berbuah di jero perut tadi bisa tidak sempurna. Ada penyakitnya bagi budak itu. Kadang ada kurangnya budak itu dari akalnya, dari bentuk tubuhnya, maksudnya bisa membuat anak itu rusak. Itu hikmahnya ternyata. Allah itu tidak melarang kecuali ada hikmah, itu hikmah. Jadi wong yang tekak kan, kalau wong barat, wong yang kape kan tidak kata alangan, nak lagi head aju dia. Tapi kita Islam ada peraturan, ada cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Tidak mungkin Allah larang kecuali pasti ada hikmah. Dibuka oleh zaman sekarang kedokteran yang sudah canggih ini, ditelitinya. Ngapo Allah dan Rasul ini melarang wong yang haid ini berhubungan? Ternyata ketika pembuahan anak di jero perut tadi, karena bercampur dengan darah haid tadi, anak tadi banyak kekurangannya. Bisa jasadnya tidak sempurna, kalau juga sempurna akalnya tidak sempurna. Ada potongan yang bercampur dengan sel telur tadi. Nah inilah hikmahnya. Ternyata Allah larang itu kebaikan juga untuk kita. Ya, seperti cerita masa iddah itu. Di wong kape dak kate masa iddah. Habis bercerai, besok bisa kawin lagi kan. Sama cak wong Syiah nikah mut'ah itu. Hari ini dia bercerai, besok bisa kawin lagi. Itu wong Syiah. Beda kalau kita dalam syariat Ahlus Sunnah ini, dalam syariat kita Islam ini yang benar ada iddah. Kenapa ada iddah itu? Jadi jelas gen budak nih kaget bin siapa? Katanya iddah itu kenapa 3 kali suci? Biar jelas. Jejaknya laki-laki itu, dari jejak sentuhannya, dari jejak di rahimnya itu bersih dengan 3 kali suci.
Jadi ketika dia kawin lagi setelah selesai iddah, yang masuk ini kan suami yang baru. Jadi jelas anak ini gen si bapak yang baru tadi, tidak dicampur dengan yang awal. Nah itu ada sih kok orang Yahudi masuk Islam gara-gara bahas masalah iddah ini. Nah inilah kekuasaan Allah Jadi tidak hukum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam itu kecuali mengandung hikmah. Nah di zaman modern ini banyak terungkap. Jadi diharamkan bagi orang yang haid berapa perkara? 10. Salat, tawaf, nyentuh Quran, bawa Quran, baca Quran. Dengan niat membaca Quran. Kalau niat wirid atau zikir tidak apa-apa. Pecah uang yang hafal Quran, dia biasa zikiran dia mengulang hafalan Qurannya. Niatkan zikiran boleh. Dia ini biasa mengulang hafalan, tiap hari sudah jadi wiridan dia. Dia head. Kalau terbiasa juga kalau sudah wiridan dia boleh niat wirid dia, bukan niat baca Quran. Niat wiridan dia kebiasaan. Wiridan itu kebiasaan baik artinya. Kalau zikir itu zikir ya bacaan zikir. Walaupun ayat Quran dengan niat zikir kayak ayat kursi tadi kan ayat Quran. Tapi niatnya baca zikir. Begitu. Jelas gue? Nah, ini tidak apa-apa. Kalau niat baca zikir bukan niat baca Quran atau niat wiridan. Kebiasaan walaupun itu mengulang hafalan Quran. Ada yang hafal Quran di sini? Oke, insyaallah anak-anak kita semua bisa hafal Quran. Ya Her, ini masuk ke bab tayammum. Insyaallah pertanyaan baik sampai sini ya. Ada soal ya? Ada pertanyaan? Betul. Jelas pembahasan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan tuh bahwa disunahkan kalau keadaan junub kita kalau belum mandi itu harus wudu dulu ya. Nah jadi pertanyaannya itu wudu itu niatnya yang benar tuh niat wudu biasa atau niat wajib? Niat wudu biasa. Niat wudu biasa. Jadi antum itu disunahkan kalau belum nak mandi, misalkan cak malam kan kita belum nak mandi mungkin besok pagi, tapi kita sudah sholat isya atau datang di hari itu dan dalam keadaan janabah, dimakruhkan makan dan minum atau mau tidur lagi kecuali setelah berwudu. Nah wudunya niat biasa, niat taharah li shalah atau nawaitu fardhu wudu cak biasa. Tidak kata mesti niat junub ya, niat wudu cak biasa. Ya. Paham tuh? Ada pertanyaan yang lain? Bagus pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ini ada 2 pertanyaan. Dari pertanyaan ini lama disimpan karena ada sebagian ada dari kami dan ada juga titipan. Nah yang pertanyaan pertama masalah haid tadi, pernah dia ini sewaktu itu mondok di asrama, tinggal di asrama, tapi asramanya itu mungkin bukan masih asrama yang seadanya. Jadi di sana cuma ada sebuah ruang asrama dan belajarnya itu di masjid. Nah, termasuk juga seluruh siswa atau seluruh murid yang di sana itu lebih sering belajar ilmu agamanya itu di dalam masjid. Jadi kalau menurut cerita itu, jadi termasuk pada saat haid itu yang siswa perempuannya juga masih belajar di dalam masjid. Nah jadi karena belum ada ruangan lain. Iya, karena jadi cak mana untuk
apa harus atau amalan atau dakwah yang dia mereka zaman itu yang head tapi tetap ada beraktivitas di dalam masjid. Ya. Nah yang kedua masih berhubungan dengan junub, mungkin agak sepele cuma saya perlu tahu. Ada tak doa khusus yang seandainya kalau bahasa samperan misalnya kita sedang jalan-jalan di hutan atau sedang naik gunung, kemudian kita sudah nyampe ke puncaknya, ada doa khusus tak yang harus diucapkan untuk menikmati tingkat ke apa? Karena kita sudah berhasil untuk sampai puncak atau ke lembah hutan itu. Terima kasih. Naik gunung nih, jalan-jalan. Ya, naik gunung atau kita sering menjelajah hutan, Bu. Iya, iya. Insyaallah. Mati ya, Bu. Terima kasih. Karena selama ini kan yang diajarkan hanya doa kalau kita mau pergi ke hutan saja atau pergi ke gunung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mati ini, mati. Halo, mati ini. Pakai itu aja mikrofon. Ya. Jadi tetap dalam dasarnya hukumnya dilarang bagi orang yang haid berdiam diri di masjid. Kalau dari cerita tadi kan karena uzur, tidak ada tempat lagi dia belajar kecuali di masjid, itu uzur namanya. Ada kaidah fikih mengatakan inda darurat yu'dzirul ma'dzurat. Ketika memang darurat, yang ma'dzur itu diuzur ke, artinya diizin ke. Uzur itu diizin ke sementara sebelum ada tempat lain. Jadi dia ni tak pacak belajarnya di masjid pula karena belum ada ruangan lain. Selagi belum ada ruangan lain maka dia diuzur ke. Tapi kalau sudah ada ruangan lain tak boleh lagi. Dia lagi haid di masjid. Jadi harus diumum ke yang haid belajarnya di ruangan ini. Ya, ustadznya harus ngambil tindakan di situ. Selagi uzur, mafi muskilah. Uzur maksudnya tak katik ruangan belajar kecuali di masjid. Inda darurat yu'dzirul ma'dzurat. Kaidah fikih ketika darurat yang ma'dzur itu diuzur ke. Contoh juga seperti contoh antum di tengah hutan. Ya tak? Kehabisan makanan. Ketemu ulo. Kalau tidak makan beb mati ya nah. Be ulo tadi potong, makan secukupnya be nyambung hidup, bukan sampai kenyang. Nyambung hidup be, anak ni tak baca uzur ini. Kan tak boleh makan ulo. Uzur, anak potong ulo ni untuk anak bakar untuk nyambung hidup. Kira-kira sampai ke jalan anak bisa nemu ke makanan. Sudah, makan secukupnya. Allah syamsyir. Nah ini uzur, sebenarnya tak boleh makan karena darurat. Nah kalau sampai daruratnya seperti itu, maka boleh cak tadi memang tak katinan ruangan kecuali di masjid. Alas. Nanti kalau sudah ada ruangan baru pindah. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kita jalan-jalan. Nah, naik ke puncak gunung. Kita nyingok pemandangan yang indah. Tidak ada lain ucapkan subhanallah. Masya Allah. Nah ini tepatnya masya Allah atau subhanallah. Subhanallah itu kita nyingok keagungan Allah. Oh maksudnya itu dalam. Oh iya iya, ana tidak nyambung masih tadi. Oh iya iya, maksudnya apakah ada doa setelah itu? Sebagian ulama mengatakan yakfi dengan syukur alhamdulillah. Yakfi dengan syukur. Tapi memang ada beberapa doa, ana pernah dapatkan beberapa. Cuman lupa, ana udah lama. Cuman doa yang banyak diamalkan sebelum untuk mendatangi. Ya. Kalau takbir itu bertempur ke? Kita berjihad di jalan Allah. Enggak, paling karena itu nikmah min Allah, salah satu nikmat dari Allah. Sebagian ulama mengatakan syukur be, alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillah nikmah ya Rabb. Masuk bersyukur be sama Allah. Kelas itu ahsan. Itu lebih baik. Kalau takbir itu lain lagi nak ujian. Ya. Oke, ada soalan yang lain. Fadhal. Ya.
Jadi alhamdulillah aja Hasan. Ana tak nyambung tadi apa soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai yang kita tinggal tadi ya, kan bagi istri dia harus nikah lagi ya. Nah sementara suami ini harus nikah lagi atau tidak? Ya. Untuk suaminya tidak. Sekarang tadi masalah tolak bain itu istrinya harus menikah lagi syaratnya. Suaminya tidak. Tidak. Kalau suaminya masih galak nak balik sama istrinya tadi harus syarat-syarat tadi. Tapi kalau dia tidak galak lagi nak balik ya silakan dia mau zuat lagi, nggak ada masalah dalam Islam. Cuman tidak disyaratkan suami harus nikah lagi, tidak. Istri saja yang harus nikah lagi. Istri saya yang harus menikah lagi sama orang, kemudian harus selesai iddah dari suami yang awal. Kemudian harus menikah lagi dan harus berhubungan walaupun sekali. Dan itu harus istisyar katanya, harus dan setelah itu harus tolak bain, bukan tolak roj'i. Tolak bain dan harus selesai dari iddahnya baru bisa balik lagi. Dan itu semua tidak boleh direncanakan. Susah kan? Nah, ada kalimat maisar dalam orang-orang Saudi. Maisar itu seperti direncanakan. Tapi di bawah itu hela. Hela, ada sebagian ulama membolehkan hela itu, cuman tapi jangan dijadikan permainan. Kan ada satu kejadian seorang pemuda, dia belanja di supermarket, kemudian dia dapat nomor dari perempuan, dia ngomong nikahi aku. Dikasihnya maharnya, perempuan itu ngasih dia mahar untuk menikahin perempuan ini. Dia nggak tahu apa dia nikahin. Dia memang seorang bujangan laki-laki ini. Liburan honeymoon di New Zealand selama 1 bulan. Setelah pulang dari New Zealand, dia balik ke negerinya. Dia pingin di Saudi, dia nak ketemu lagi sama harim tadi. Kalau nggak salah laki-laki ini sudah menikah juga, jadi istri keduanya yang ini tadi. Setelah itu dia ngomong, udah ana mau pulang ke rumah dulu, nanti ente pulang ke rumah istri ente. Kemudian dia kirim surat, tolong lepaskan ana. Kenapa? Ana ente tidak ada muskilah sama ana. Dia bilang ana itu ya kepingin kembali sama suami ana. Oh begitu, jadi maisar, kayak dia menjadi muhallil. Nah ini apakah itu masih direncanakan? Itu tadi yang dibahas oleh ulama sampai sekarang. Ya, jadi pembahasan itu karena ada kejadian maka ada pembahasan. Ada yang mengatakan tetap itu enggak dibolehkan, tapi ada yang mengatakan kalau memang masih ada mawaddah dia maka boleh. Dan alangkah bagusnya laki-laki ini membantu perempuan tadi untuk bisa kembali kepada mantan suaminya, tapi setelah iddah dari dia selesai. Paham tuh? Tidak disyaratkan laki-lakinya mesti nikah lagi. Kecuali kalau dia sudah ada galak lagi sama harim itu dia sholat lagi. Gitu ya. Jelas. Karena lanang tidak mesti masalah itu juga boleh kalau dia mampu kan. Jadi tidak ada syarat bagi laki-laki, lebih bebas. Paham tuh? Ada pertanyaan yang lain? Soal sani. Apa ada yang tanya kan? Umum ada soal. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak? Mama kasih waktu pertanyaan ini biar enak kan. Panjang. Karena sudah kita mau masuk tayamum. Tayamum ini agak panjang dikit pembahasannya. Ya atau atau ibu-ibu kena penyakit gatal-gatal, jadi badan itu seluruhnya gatal-gatal. Jadi keluar cairan, itu najis tak kalau dibawa sholat? Iya. Cairan itu berupa air ya biasanya, atau juga berupa darah, misalkan seperti jerawat, misalkan itu kan berupa darah. Kalau sedikit dimaafkan, Kalau berupa darah, karena darah najis. Kalau cairan, kalau dia memang dari dalam tubuh, tapi biasanya itu cuman seperti melentung kayak apa kita ngomong cacar, itu ndak najis. Cuman kotor aja kan, takutnya kotor aja. Itu nggak najis. Kalau yang kayak cacar itu nggak najis. Atau seperti bisul apa gimana,
itu ternilai darah, kalau sedikit dimaafkan. Ya, ini sebadan beb, sebadan ya ternilai sedikit-sedikit, tidak sebanyak, tidak mengalir kan darahnya, itu ma'dzur, tidak ada apa-apa. Masih sah sholatnya, masih sah sholatnya wong yang kena penyakit seperti itu. Allah lagi, sigap beb. Ada soal lagi? Ini untuk masalah sholat di masjid ini, Bu. Ya. Kira-kira kami ini kan sholat, kira-kira rusak kali ibadahnya, karena yo anak-anak kami di sini ini ributnya, kalau jerit-jerit sampai, nah itu kira-kira kayak mana, Bu? Rusak atau khusyuknya? Yang di fardu kifayah kan, atau fardu kifayah itu ya untuk sholat berjamaah dalam mazhab kita Syafi'i, fardu kifayah. Maksudnya kalau orang ada yang sholat jamaah, yang lain gugur. Tapi niatnya mungkin bapak-bapak ngajak anak ini biar terbiasa ke masjid, bagus. Kalau bisa lebih baik anak yang sudah mumayyiz atau sudah sunat, jadi lemak diajak ngomong, sudah mumayyiz lah. Paling tidak sudah mumayyiz, bisa diajak ngomong, itu lebih baik. Tapi kalau yang masih kecil gimana beb? Kita nih untuk biasa-biasa ke masjid. Sebagian ulama mengatakan tidak dilarang, Cuman baik anak itu bisa kita tertibkan. Sebenarnya kalau masalah khusyuk itu balik kepada orangnya. Nak seberisik apa kalau dia fokus bisa khusyuk. Tapi gangguan, memang gangguan suara itu kadang-kadang mengganggu juga bagi orang yang masih berlatih untuk khusyuk. Apakah itu berdosa juga beb? Jangankan ribut. Wong baca Quran be kalau sampai mengganggu khusyukan orang sholat, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Ada hadisnya. Jadi cak mana bagusnya? Nah, itu tadi kita bisa terjemahkan. Kira-kira anak kita ini sudah mumayyiz belum? Kalau sudah bisa kita ajak ngomong, bolehlah kita bawa. Atau sudah hutam. Kadang-kadang belum mumayyiz pun sudah hitan sekarang. Sekarang sudah mudah, lebih cepat anak-anak hitan. Dulu kita nak kelas 1 ini anak hitan. Sekarang kecil sudah bisa sekarang. Nah ini bukan masalah hitannya, tapi masalah anak itu mumayyiz atau belum. Takutnya kaget kalau kita lagi sholat, dia tak baca diam. Lebih baik kaget dulu ke masjid. Biasa ke dulu sholat di rumah. Kalau kita sholat pas di rumah, kita ajak sholat anak itu, biar terbiasa. Banyak juga cara. Kaget kalau dia sudah mumayyiz, oke, kita harus biasakan. Anak sampai sekarang anak-anak belum anak ajak ke masjid. Anak yang laki. Salim itu baru jalan 5 tahun, 4 tahun jalan 5 tahun. Anak masih suruh ikut di rumah. Itu aja kalau anak ikut sholat di rumah, kayak maghrib kan, dia ngikut ruku, masih ikut jalan gerakan kadang-kadang ganggu juga kita. Tapi karena kita fokus sholatnya halu. Kali ibunya aja yang tegain kan. Kadang-kadang berjamaah sama ibunya diikut keluar gilir Tapi untuk melatih nggak ada masalah. Itu untuk pendidikan. Dan jangan kalau nyingok anak kita aktif, jangan nakalnya anak ini jangan. Itu aktif menandakan dia hidup. Kalau dia diam kita lah susah pula pak. Jadi cak mana beb? Doa ke beb, semoga bertua nak. Semoga bertua. Semoga jadi anak yang baik. Semoga jadi anak yang soleh. Semoga jadi anak yang soleha kalau perempuan. Cak itu beb kita sebut terus dalam lisan kita. Karena doa kedua orang tua itu mustajab. Paling kita tegai, hati-hati nak, jangan. Itu. Untuk bisa dia intibah. Karena masih kecil itu masih disuruh diingatkan. Paling kayak gini. Jadi kalau saran Habib, kalau sebelum mumayyiz lebih baik biasa ke sholat di rumah dulu. Jadi kalau sudah mumayyiz, tak apa kita bawa ke masjid, itu lebih enak diajak Mumayyiz itu sekitar 7 tahun 8 tahun sudah enak diajak bicara. Itu lebih afdal. Apalagi hari Jumat Karena pengalaman lagi khutbah Jumat budak ribut. Itu bisa pecah konsentrasi kalau wong tidak biasa. Pecah konsentrasi. Kan apalagi khotib kan wong diam galau. Enggak ada yang bicara lalu Jumatnya. Jadi si khotibnya yang ngomong, speaker luar. Budak ini jero masjid. Nah, cak mana bayang kelan tuh. Anak jerit, si khotib ini pasti jerit. Yang paling sedih itu kalau bulan puasa. Oh, itulah kalau jadi khotib itu ustad paling sedih itu bulan puasa. Enggak baca minum kan setelahnya. Jadi kalau sudah nyerit tuh udah segak lah itu. Buka nyari banyak dingin lah itu. Inilah khair insyaallah. Semoga
Semoga diberkahi oleh Allah pertemuan kita hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengikat ke hati kita terus dengan Allah, dengan Rasulnya. Karena itulah yang bisa menghilangkan kegalauan hati-hati kita. Kalau kita mikir ke perkara dunia ini tidak habis-habisnya, udah kita buat diuji oleh Allah ini. Semoga tambah cinta kita sama Allah, tambah cinta kita sama Nabi, tambah cinta kita dengan ini agama. Insyaallah kita bisa selamat dari fitnah akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa khataman majalis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana اعترفنا وأننا أشرفنا على ذا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان الصحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدا حبي وآله وصحبه إهداد تحصي صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي فالقبول بالحصول ومسجد berdoa dengan ada syifa Supriyati Ningsi binti Nurdin anallah yashbiha shifaan ajilan shifaan ghadha saqaman wala alaman ya gabi ya wafi ya hamidu ya majid fa'anha kullu ta'abin shadid waqfiha min al-hadid wa muridi shadid wa jisadid wa anna Allah ja'alaha tulu umur fi ta'atillah wa rasul wa jihadi bisabili wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-Fatiha. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.